Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semua, perkenalkan, nama aku Siti Amalia dengan NPM 1707119032 dan aku merupakan salah satu mahasiswa program studi sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Hari ini aku bakal membahas fenomena sosial yang sangat marak tentunya terjadi di negara tercinta kita, negara Indonesia. Hari ini aku akan bahas fenomena sosial kemiskinan. Tanpa banyak basa-basi lagi, sekarang pertama-tama kita ulik dulu yuk, kemiskinan itu apa sih? Beberapa tokoh besar telah menyampaikan pandangan serta pendapatnya terhadap kemiskinan loh. Yang pertama, menurut Surjono Sukanto, kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seorang individu tidak memiliki kemampuan untuk memelihara dirinya sendiri berdasarkan taraf kehidupan kelompok di sekitarnya, serta ia tidak mampu memanfaatkan tenaga mental serta fisiknya dalam kelompok tersebut. Kemiskinan digambarkan seperti kondisi di mana seseorang tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-harinya. Selain itu, menurut Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial, kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak, baik makanan maupun non-makanan. Kira-kira dari dua definisi kemiskinan tersebut, kalian pasti udah paham dong, fenomena kemiskinan tuh fenomena yang kayak apa sih? Oke, sekarang kita akan lanjut membahas tipe-tipe kemiskinan. Berdasarkan banyak faktor, tentunya kemiskinan nggak bisa digolongkan menjadi satu jenis saja. Banyak sekali tipe-tipe kemiskinan yang ada. Tipe kemiskinan yang pertama adalah kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang mengacu pada satu standar yang konsisten serta tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat atau negara. Individu berada di bawah garis benar-benar sengsara dan dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lalu yang kedua ada kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif ini merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, berbeda dengan kemiskinan absolut, kalau kemiskinan relatif ini, ia standarnya tuh tidak hanya satu dan terpengaruh oleh perbedaan negara ataupun waktu. Selain kemiskinan absolut dan juga kemiskinan relatif, masih banyak lagi nih tipe-tipe kemiskinan. Yang pertama itu ada kemiskinan struktural. Kemiskinan ini terjadi karena struktur masyarakatnya yang timpang, sehingga ada beberapa golongan lemah yang tidak diuntungkan dari situasi yang seperti ini. Selanjutnya ada tipe kemiskinan situasional atau natural. Kemiskinan ini merupakan kemiskinan yang tidak terduga yang terjadi akibat hadirnya situasi yang kurang menguntungkan. Contohnya, kehilangan pekerjaan atau kehilangan tempat tinggal akibat hadirnya bencana alam. Yang terakhir ada kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural ini merupakan kemiskinan yang terjadi akibat adanya budaya atau kultur dalam satu masyarakat yang sudah turun-menurun dan membuat mereka tetap menjadi miskin. Contoh dari kemiskinan kultural yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama adalah adanya kepercayaan masyarakat terhadap pepatah banyak anak banyak rezeki yang mendorong mereka untuk memiliki banyak anak, padahal kondisi finansial mereka belum cukup untuk mendukung hal tersebut. Contoh kedua yaitu suku Baduy yang hingga saat ini masih mempertahankan adat istiadat mereka sehingga menolak masuknya teknologi ke wilayah mereka yang membuat penduduk mereka hingga saat ini masih sangat miskin. Mungkin sekarang saudara sekalian bertanya, dari segala definisi dan sebanyak itu tipe-tipe kemiskinan, hal apa sih yang mendorong atau menjadi penyebab fenomena kemiskinan tersebut bisa terjadi? Menurut Ginanjar Kartasasmita, ada 4 penyebab utama terjadinya kemiskinan. Yang pertama adalah rendahnya taraf pendidikan. Rendahnya pendidikan yang dimiliki seseorang akan berdampak kepada terbatasnya kemampuan pengembangan diri yang menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Persaingan dalam mendapatkan pekerjaan serta dalam mencari dan memanfaatkan peluang sangatlah bergantung kepada kualitas pendidikan seseorang. Penyebab yang kedua adalah rendahnya taraf kesehatan.
fasilitas kesehatan yang rendah, serta asupan gizi yang buruk akan berdampak langsung kepada daya tahan fisik, pikiran, dan juga prakarsa seseorang. Faktor yang ketiga adalah terbatasnya lapangan pekerjaan. Dengan terbatasnya lapangan kerja, masyarakat akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, dengan banyaknya pengangguran di suatu negara akan bisa menjadi faktor peningkat kemiskinan di negara itu pula. Dan faktor yang terakhir adalah wilayah yang terisolasi. Jika suatu wilayah sulit dijangkau atau diakses oleh pelayanan pendidikan, kesehatan, serta kemajuan teknologi, tentunya hal tersebut akan berdampak besar kepada kemiskinan di wilayah tersebut. Lalu, bagaimana sih pandangan sosiologi itu sendiri terhadap fenomena kemiskinan? Nah, kemiskinan ini banyak sekali berkaitan dengan konsep-konsep sosiologi. Contohnya adalah konsep stratifikasi sosial atau kelas sosial. Kemiskinan menjadi salah satu indikator yang membagi masyarakat menjadi masyarakat kelas atas dan juga masyarakat kelas bawah. Semakin kaya seseorang akan semakin di atas kedudukannya pada kelas sosial, dan sebaliknya, semakin miskin seseorang akan semakin di bawah kedudukannya di kelas sosial. Selain itu, banyak juga teori-teori sosiologi yang bisa mengkaji fenomena kemiskinan. Contohnya yang pertama adalah teori patologi sosial. Patologi dapat didefinisikan sebagai penyakit sosial yang menjangkit di masyarakat. Dan kita bisa melihat masyarakat sebagai suatu sistem organisme di mana kemiskinan merupakan penyakit yang menggerogoti sistem tersebut. Spencer, Lewis, Harnstein, dan Murray mengatakan pandangannya dalam teori patologi sosial bahwa kemiskinan merupakan bagian integral dari masyarakat itu sendiri. Dan seperti kita ketahui, kemiskinan selalu hadir di tengah masyarakat dan bukan merupakan masalah yang mudah dalam pencarian solusinya. Selain teori patologi sosial, ada juga teori disorganisasi sosial. Teori ini melihat kemiskinan sebagai dampak dari perubahan sosial yang sangat cepat sehingga masyarakat gagal menyesuaikan dan juga gagal memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah kita membahas pandangan sosiologi terhadap fenomena kemiskinan, sekarang kita akan masuk bahasan pengukuran kemiskinan. Nah, banyak banget nih cara untuk mengukur kemiskinan. Ada cara menurut World Bank, Badan Pusat Statistik, dan BKKBN. Nah, yang pertama, kita akan membahas cara pengukuran kemiskinan menurut World Bank. World Bank mengukur kemiskinan berdasarkan penghasilan per kapita. Jadi, akan digolongkan masyarakat miskin jika penghasilannya di bawah $1 per harinya. Setelah World Bank, kita akan membahas cara mengukur kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau Basic Needs Approach. Dalam pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluarannya. Nah, di dalam pengukuran BPS ini ada dua jenis garis kemiskinan. Yang pertama, garis kemiskinan makanan atau GKM, yang merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per harinya. Setelah GKM atau garis kemiskinan makanan, ada juga garis kemiskinan non-makanan atau GKNM. Dan ini merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan juga kesehatan. Dan cara pengukuran kemiskinan yang terakhir adalah metode BKKBN. Metode BKKBN ini lebih melihat penentuan kemiskinan dari segi kesejahteraan keluarga sebagai subjek utama surveinya. Lalu melalui pendataan itu muncul 5 variasi data kemiskinan versi BKKBN. Yang pertama adalah keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera 1, keluarga sejahtera 2, keluarga sejahtera 3, dan yang terakhir keluarga sejahtera 3+. Permasalahan yang saya lihat dari ketiga cara pengukuran kemiskinan tersebut adalah mengapa hanya melihat kemiskinan dari kondisi ekonomi saja? Padahal sudah kita ketahui bahwa kemiskinan merupakan masalah yang kompleksitasnya tinggi dan merupakan fenomena yang bersifat multidimensional. Rumitnya masalah kemiskinan ini tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi saja, namun dipengaruhi oleh banyak aspek seperti kesehatan, pendidikan, budaya setempat, letak geografis, dan juga kemudahan akses terhadap barang dan jasa.
Oleh karena itu, menurut saya rasanya tidak menyeluruh jika mengukur kemiskinan dilihat dari kondisi ekonominya saja. Indikator kemiskinan harus diciptakan lebih beragam dan disesuaikan dengan situasi pada wilayah tersebut agar bisa mengukur kemiskinan secara akurat dan menyeluruh dari berbagai sudut pandang dan aspek. Terakhir, kita akan masuk ke pembahasan mengenai solusi apa yang bisa ditawarkan untuk mengentaskan masalah kemiskinan ini. Menurut saya, pemerintah memiliki kewajiban moral untuk membantu masyarakatnya yang kurang beruntung. Namun, dengan memberikan bantuan langsung dalam bentuk uang atau materi sudah tidak efektif lagi. Karena dengan memberikan bantuan uang secara langsung, pemerintah tidak membantu masyarakatnya keluar dari kemiskinan, namun malah menahan mereka dalam kemiskinan karena mereka akan ada pada situasi terlena dengan mendapatkan uang tanpa bekerja. Lalu, upaya efektif apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengentaskan masalah kemiskinan ini? Menurut saya, hal yang paling efektif adalah untuk melakukan pengelolaan sumber daya manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dasar, penguasaan aspek teknologi, dan mengajarkan keterampilan tertentu seperti menjadi pengrajin untuk contohnya. Pemerintah juga harus kembali menegaskan kebijakan pendidikan gratis karena pendidikan merupakan fondasi dan aspek terpenting sebagai solusi dari masalah kemiskinan. Jika sumber daya manusia memiliki kualitas pendidikan yang baik, tentu akan mempermudah seseorang untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak. Cara selanjutnya adalah melakukan pemerataan pembangunan ke daerah-daerah terpencil di suatu negara sehingga tidak terjadi ledakan penduduk di wilayah perkotaan yang menyebabkan persaingan yang ketat dalam dunia pekerjaan dan menyebabkan timbulnya pengangguran yang akan meningkatkan kemiskinan. Tak hanya pemerintah, masyarakat kelas atas pun bisa menjadi solusi dalam masalah ini, yaitu dengan cara menciptakan lapangan kerja produktif yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, kita sebagai mahasiswa juga bisa berkontribusi loh untuk mengentaskan masalah ini dengan cara belajar bersungguh-sungguh sehingga kita bisa menyiapkan masa depan yang lebih baik untuk negara ini dan tidak terjerat dalam kemiskinan. Akhirnya kita telah sampai di penghujung video. Sekian pemaparan dari aku mengenai fenomena kemiskinan. Semoga bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan serta insight kalian mengenai apa sih kemiskinan itu. Terakhir, mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Dadah!